Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kepada narasumber yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga selamat datang kepada para peserta webinar Islamic Studi yang diselenggarakan oleh HMI Komisariat Teknik Unikom. Para hadirin semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat dan kepada kawan-kawan semua, izinkan saya membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada acara webinar Islami kali ini, kita akan membahas pertemuan yang ketiga, karena pertemuan pertama dan kedua telah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu, dan acara ini akan berkelanjutan sampai pertemuan yang terakhir. Saya harap teman-teman bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena untuk mendapatkan sertifikat dari acara ini harus mengikuti sebagai 50% dari pertemuan yang telah dibuat. Nah, untuk tema kita pada malam ini adalah Tuhan, Imanin, dan Transenden, yang akan dibawakan oleh Rakanda Hasanuddin, mantan Ketua Umum PBHMI tahun 2004 dan 2006 sampai 2006. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk langsung masuk ke materi, mungkin saya persilahkan kepada Rakanda Hasanuddin untuk menyampaikan materinya terkait dengan Tuhan, Imanin, dan Transenden. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim ya alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Sadaqallahul azim. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas undangan untuk menjadi teman berdiskusi pada acara kali ini. Kepada panitia dan tentu kepada seluruh peserta yang saya muliakan. Saya diberi tema tentang Tuhan yang imanen dan yang transenden. Sebelum saya lanjut, saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam keimanan saya, dalam pemahaman saya, tidak ada Tuhan imanen, tidak ada Tuhan yang transenden. Itu poin pertamanya. Jadi apa yang dimaksud orang Tuhan imanen, apa yang dimaksud orang Tuhan transenden, sebenarnya yaitu juga. Jadi tidak ada pembedaan antara yang transenden, yang imanen, karena kalau begitu ada banyak Tuhan, ada paling tidak minimal 2 Tuhan. Sebab itu saya tidak berada pada posisi setuju dengan kalimat seperti itu. Tidak setuju dengan kalimat, karena itu bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Di dalam ajaran kita, ajaran yang kita anut, yang diajarkan oleh Al-Quran, dikatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu ahad,
Karena Allah ini ahad, kita tidak bisa dalam kata ahad itu, kita tidak bisa membagi-baginya. Karena ahad itu tidak bisa terbagi-bagi. Kita tidak bisa mengatakan ada ya Tuhan transenden, ada Tuhan imanen. Karena itu artinya tidak ahad kalau begitu. Tidak ahad. Nah, Al-Quran memiliki konsep tentang ketuhanan ini, itu disampaikan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi sejak Nabi Adam, sejak generasi manusia pertama sampai hari ini dan yang akan datang, konsep ketuhanan yang oleh Al-Quran itu ya seperti itu. Seperti itu. Tidak ada perubahan terhadap konsep ketuhanan itu. Nah, yang terjadi adalah persepsi manusia atau cara pandang manusia di dalam memahami masalah ketuhanan. Nah, perbedaan-perbedaan di dalam memahami masalah ketuhanan ini, karena ada yang mencoba memahaminya dalam perspektif ontologi. Ada yang mencoba memahaminya dalam perspektif epistemologi. Ada yang mencoba memahaminya dalam perspektif aksiologi. Atau dengan kata lain, ada yang mencoba memahami Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, pendekatan-pendekatan yang berbeda di dalam memahami Tuhan itulah yang melahirkan banyak konsep ketuhanan. Banyak konsep ketuhanan. Tetapi di dalam Al-Quran, tetapi sebagai orang yang beriman, kita di dalam beragama itu mengedepankan keimanan. Ya, orang yang beragama itu mengedepankan keimanan. Kita kalau beragama itu yang harus kita pahami baik-baik adalah bahwa kita adalah pelaku. Yang penting sekali dipahami. Orang beragama itu artinya melaksanakan ajaran agama, berarti dia pelaku, bukan pengamat. Bukan pengamat. Kalau pengamat itu tidak melakukan, dia hanya mengamati. Nah, misalnya orang yang menonton sepak bola dengan pemain bola, itu kan berbeda. Pemain bola itu pelaku dari permainan sepak bola. Tapi penonton sepak bola itu hanya pengamat. Sebab itu kadangkala pengamat pertandingan hari ini dia mengatakan permainan klub A lebih bagus daripada permainan klub B. Pertandingan berikutnya dia mengatakan permainan klub B lebih bagus daripada permainan klub A. Lain waktu dia mengatakan, oh kedua permainan ini bagus. Seperti itulah para pengamat agama itu. Para pengamat agama mengatakan semua agama bagus. Kenapa? Karena dia melihat bahwa semua ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, di sisi suatu waktu dia melihat ada umat beragama tertentu yang melakukan hal-hal yang tidak pantas atau hal-hal yang tidak masuk di akalnya. Dia mengatakan agama itu tidak bagus. Lebih bagus agama seperti ini. Ini tidak korupsi, ini begini dan seterusnya. Itu pengamat. Jadi pengamat itu mengamati apa yang sedang terjadi. Tetapi pelaku berbeda. Orang yang beragama itu orang yang menjadi pelaku. Nah, ketika menjadi orang yang tidak mungkin dia memeluk sebuah agama kalau dia tidak yakin bahwa agama itu yang terbaik. Kalau dia meyakini agamanya sama dengan agama orang lain,
Itu yang terjadi malah kebingungan. Tetapi kalau dia meyakini ajaran agama orang lain lebih bagus daripada agamanya, itu juga kebodohan. Kenapa dia tidak memeluk agama yang dia anggap bagus itu? Nah, jadi orang yang beragama itu pasti menganggap ajaran agamanya paling bagus. Agama apapun yang dia anut. Agama apapun yang dia anut, pasti akan menganggap agamanya paling bagus. Paling benar. Paling baik. Nah, itu orang beragama itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak akan menemukan cara pandang orang beragama yang mengatakan semua agama baik. Kita tidak akan menemukan cara pandang orang beragama yang mengatakan agama orang lain baik. Pasti orang yang beragama akan berkata, agama saya lebih baik daripada agama orang lain. Tetapi orang beragama bukan berarti kemudian menghina atau menjelek-jelekkan orang lain, agamanya orang lain. Karena itu dilarang dalam agama. Atau orang beragama tidak akan memandang rendah, memandang hina penganut agama orang lain. Sekalipun dia meyakini bahwa agamanya lebih bagus daripada agama orang lain. Seperti itulah orang beragama. Jadi saya mau bicara dalam konteks sebagai orang beragama, bukan sebagai pengamat agama. Kalau saya sebagai pengamat agama, itu menyusahkan saya, karena saya harus membicarakan semua konsep ketuhanan agama-agama lain. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya mau berbicara tentang bagaimana Tuhan dalam pandangan yang saya pahami, yang referensinya saya ambil dari Al-Quran. Kenapa? Karena ya sebagai kader HMI seperti itulah kita seharusnya. Di Himne HMI dikatakan turut Al-Quran dan hadis. Kita tidak ada kita diajari itu turut buku apa. Kita diajari turut Al-Quran dan hadis. Nah, saudara-saudara sekalian, konsep ketuhanan yang diajarkan di dalam Al-Quran itu terdapat di sejumlah ayat. Bahkan kalau kita mau berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka dia terdapat di semua ayat. Bisa kita temukan pada semua ayat. Kalau bicara tentang sifat-sifatnya. Misalnya dikatakan bahwa di surah Al-Isra dikatakan bahwa Allah itu laisa kamisli syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya atau tidak ada yang menyerupainya, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa diumpamakan. Nah, itu ayat ini bicara tentang zat. Ayat ini bicara tentang zatnya. Sebab itu di ayat lain kita misalnya menemukan ayat yang mengatakan tafakkaru fil halqi wala tafakkaru fisati. Jadi dalam konteks zat, dalam konteks ontologi Tuhan itu bukan wilayahnya untuk dipikirkan. Bukan wilayahnya untuk dipikirkan ketika kita bicara zat, ketika kita bicara tentang ontologinya, zatnya. Dalam ajaran Al-Quran, zat Allah tidak untuk dipikirkan. Kenapa tidak untuk dipikirkan? Bukan tidak boleh, tetapi akal manusia tidak akan mampu memberikan penjelasan tentang zat Allah itu. Sebab itu, yang untuk apa melakukan kesia-siaan, dipaksa bagaimanapun akalnya manusia itu tidak akan mampu menjelaskan tentang zat Allah. Nah, sebab itu Al-Quran mengajarkan bahwa pelajari ciptaannya,
Tafakkaru fil halqi wala tafakkaru fis sati. Pelajari ciptaannya. Kenapa mempelajari ciptaannya? Karena pada ciptaan Allah itu akan kelihatan af'alnya Allah. Apa itu af'al? Perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah akan terlihat melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, sebab itu di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi halqis samawati wal ard, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Inna fi halqis samawati wal ard, wa tilafil laili wan nahar, la ayatil liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda, terdapat petunjuk, terdapat ayat bagi orang yang ulil albab. Ulil albab ini para mufasir, misalnya Al-Razi, Al-Bedawi, menerjemahkannya sebagai para peneliti, research, para peneliti atau orang yang gandrung dalam hal-hal penelitian, fokus dalam hal-hal penelitian, atau kita biasa menerjemahkannya sebagai para saintis atau orang yang bergelut mempelajari penciptaan langit dan bumi, atau para saintis, ulil albab. Tetapi yang ingin saya jelaskan dulu sebelum ke situ adalah tentang ayat. Di situ dikatakan la ayatin li ulil albab. Jadi ayat itu bisa ditemukan, atau ayat itu atau tanda-tanda atau petunjuk tentang Allah itu bisa ditemukan pada seluruh proses penciptaan langit dan bumi. Nah, sebab itu kalau kita bicara tentang ayat, jumlah ayat dalam Al-Quran, jumlah ayat yang dimaksud oleh Al-Quran itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu jumlah ayat itu, karena ayat artinya petunjuk atau tanda, di mana ayat atau petunjuk atau tanda itu terdapat di seluruh proses penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam. Itu ayat-ayat itu seperti itu. Nah, sebab itu mempelajari alam, mempelajari proses penciptaan alam, mempelajari perputaran siang dan malam, itu akan mengajak kita untuk mengetahui atau mengetahui perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan Allah di dalam mencipta. Itu yang dimaksud dengan af'al, af'alnya Allah dalam mencipta. Nah, sekarang sebab itu menjadi seorang ulil albab atau menjadi seorang peneliti bagi kalangan muslimin, tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui pengetahuan mereka terhadap ciptaan-ciptaannya. Jadi kita bisa saja, seorang peneliti, seorang saintis, seorang ilmuwan, itu bisa saja atau bisa, sangat bisa dekat kepada Allah melalui berbagai riset, melalui berbagai kegiatan penelitian yang mereka lakukan, dengan mempelajari seluk-beluk detail daripada penciptaan langit dan bumi itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses penciptaan langit dan bumi ini? Inilah yang kemudian sesungguhnya banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi tidak banyak yang mau fokus mempelajarinya melalui Al-Quran. Bukan bukan berarti bahwa referensinya tidak ada. Sangat banyak referensi yang yang telah ditinggalkan oleh para ilmuwan Muslim di masa lampau. Cuma mungkin generasi belakangan tidak lagi banyak memperhatikan referensi-referensi yang ditinggalkan oleh ilmuwan Muslim. Salah satu referensi tentang ilmu alam yang yang mempengaruhi Barat sebenarnya itu adalah pada misalnya karya kosmologinya dari Ibnu Arabi.
karya kosmologi dari Ibnu Arabi itu sangat kuat mempengaruhi Barat. Demikian pula misalnya matematikanya Al-Khawarizmi, kemudian ilmu kesehatannya Ibnu Sina, ilmu fisikanya, ilmu fisika, banyaklah ilmuwan Muslim itu yang sebenarnya basic science daripada ilmu pengetahuan dewasa ini itu mereka yang merumuskan. Dan basic science daripada ilmu pengetahuan dirumuskan oleh ilmuwan Muslim itulah yang kemudian dikembangkan oleh dunia dewasa ini. Ya tentu ilmu pengetahuan yang ada dewasa ini jauh lebih maju daripada ilmu pengetahuan yang lalu, tetapi pondasinya telah dirumuskan oleh para ilmuwan terdahulu. Itu yang pertama. Jadi upaya memahami Allah, mengenal Allah itu dengan mempelajari ciptaannya, bukan dengan mempelajari zatnya. Karena zat Allah tidak mungkin dipelajari. Akal manusia tidak bisa menjelaskan zat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara terminologi, kalau kita masuk kepada Al-Quran, ayat itu diartikan sebagai simbol, bisa juga berarti simbol, ya. Tanda bisa berarti simbol. Nah, sebab itu setiap huruf yang merangkai kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu semua harus dipahami sebagai ayat, harus dipahami sebagai simbol. Nah, kalau kita memahaminya sebagai simbol, tentu itu akan menghasilkan sebuah penjelasan tentang apa simbol tersebut. Misalnya simbol keesaan Allah atau simbol Allah itu disimbolkan dengan alif. Nah, simbolkan dengan alif. Alif. Jadi misalnya dalam kalimat alif lam mim, alif di situ adalah simbol Allah. Misalnya juga dalam kata Allah itu sendiri, alif yang terdapat di huruf awal, di huruf pertama dari kata Allah itulah simbol Allah. Sedangkan alif lam, ya, pada kata setelah itu alif lam itu adalah simbol tentang nusul, simbol tentang nusul turunnya, turunnya atau bagaimana proses Allah menciptakan makhluknya. Ya, itu disimbolkan dengan alif lam mim. Nah, sementara mimnya itu adalah simbol dari kitab, simbol dari alam semesta. Sebab itu alif lam mim itu adalah simbol dari Allah, simbol penjelasan tentang Allah, penjelasan tentang proses penciptaan alam semesta, itu alif lam mim. Karena itu kalau Anda bisa menjelaskan pengertian simbolik daripada alif lam mim itu sangat baik. Ibnu Arabi, semua buku, semua karya Ibnu Arabi itu, penjelasan Ibnu Arabi, puluhan buku Ibnu Arabi itu bisa beliau tulis, bisa beliau jelaskan dengan bagus setelah menguasai tafsir simbolik dari alif lam mim itu. Tafsir simbolik dari alif lam mim. Jadi memahami alif lam mim itu sangat bagus untuk kemudian menjadi pembuka daripada pemahaman kita terhadap Al-Quran. Misalnya begini, alif, huruf alif itu satu-satunya huruf yang tidak memerlukan huruf lain. Nah, itu simbol dari kesempurnaan, simbol dari bahwa Allah itu berdiri sendiri, bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi, sempurna dengan sendirinya, bahwa Allah itu tidak memerlukan bantuan. Nah kemudian kalau huruf berikutnya, misalnya huruf ta, sa, jim, ha, dan seterusnya, itu kalau Anda sebut,
semua di huruf-huruf itu akan ikut serta itu alif. Jadi misalnya pada saat Anda membaca huruf ta, nah, itu akan muncul huruf alif pada lisan Anda. Jadi a, ta, sa, jim, itu semua huruf setelah alif akan ada huruf alifnya, tetapi tidak terlihat. Itu simbol tentang bagaimana Allah bertaja apa namanya yang tadi dikatakan itu imanen, ya, imanen pada setiap ciptaan, imanensi. Itu konsep imanensi begitu. Jadi simbolnya adalah bagaimana alif itu ada pada semua huruf-huruf yang lain, huruf-huruf yang lain, simbol imanensi. Nah, tetapi itu kan konsep. Nah, pemahaman simbolik. Nah, kemudian kembali kepada tanda ayat, ada spasi antara alif dengan alif lam pada penulisan kata Allah. Spasi itu harus ada spasi itu. Tidak bisa Anda menulis kata Allah tanpa membuat ada spasi antara huruf alif dengan alif berikutnya, alif lam. Karena itu ruang kosong di situ spasi juga, ayat juga. Jadi kekosongan itu tanda ayat, simbol, memiliki makna simbol juga kekosongan itu. Nah, kekosongan itu bisa dipahami sebagai bahwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka mau tidak mau kita harus fana, harus kosong, harus fana, harus menghilangkan segala nafsu, harus menghilangkan segala sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dilakukan oleh para sufi dengan melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs dalam rangka pengosongan atau pensucian jiwa. Karena simbol kosong di situ, simbol fana di situ merupakan suatu keharusan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu dalam pandangan kalau kita bicara tentang Al-Qur'an, ruang kosong itu pun sebuah ayat. Jadi ruang kosong itu pun sebuah ayat. Bukan hanya yang tertulis. Sebab itu bukan hanya yang tertulis yang bisa dipahami sebagai ayat Al-Qur'an. Nah, itulah salah satu pengertian atau makna dari misalnya di surat Al-Hadid ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Allahu la ilaha illahu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, kalau alif adalah simbol dari simbol yang paling pertama atau yang awal dari kata Allah, maka ketika Anda mengucapkan kata Allah, di akhir kata Allah itu akan muncul juga kata alif, muncul juga huruf alif. Nah, silakan ucapkan misalnya Allahu, Allaha, Allahi. Jadi ada alif di akhir itu yang tidak tertulis. Nah, alif di awal itulah yang wal zahir, alif di akhir itulah yang batin. Dari wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Itu disimbolkan oleh alif di awal dan alif di akhir yang tidak tertulis. Nah, simbol tentang wal awal, wal zahir, wal batin itu juga kita temukan dalam kata bismi dengan nama Allah. Pada kata bismi pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif itu ditiadakan pada kata Bismillahirrahmanirrahim di kata bismi. Tetapi dalam kata Bismillahirrahmanirrahim huruf alif itu dimunculkan. Kenapa huruf alif harus muncul? Karena kalau huruf alifnya tidak muncul, kapal-kapal itu tidak akan bisa berlayar. Nah, di situ ada rahasia ilmu fisika tentang bagaimana pengaruh garam, ya, zat garam di air laut yang kemudian bisa menahan atau membuat keseimbangan terhadap apapun yang ada atau yang bermain di permukaan laut. Nah, sebab itu segala sesuatu yang nah kemudian Allah juga dikatakan yuhyi,
atau maha hidup. Nah, juga dikatakan wayumit, yang mematikan. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan. Simbolnya di mana? Simbolnya ketika kemudian alif itu muncul secara nyata atau secara zahir di dalam penulisan ayat, nah itu pasti kalimatnya kalimat hidup. Tetapi kalau alifnya tersembunyi atau alifnya dimatikan atau alif mematikan huruf berikutnya, itu pasti pengertian dari Al-Quran pada kalimat itu pasti paling tidak kurang bagus, atau paling tidak tertutup, paling tidak dia bermakna terhijab. Nah, misalnya dalam kata amanah atau beriman, itu huruf alifnya jelas. Tapi pada kata kafara itu huruf alifnya tersembunyi. Jadi orang yang beriman itu ya tidak memiliki ketersambungan, keterhubungan dengan Allah, disimbolkan dengan munculnya alif secara nyata, dan orang kafir itu tertutup dari Allah, pancaran cahaya Allah, simbolkan dengan tersembunyinya alif pada kata kafara itu. Dan Anda bisa memperhatikan detail dari Al-Quran terkait dengan persoalan yuhyi wa yumitu ini. Begitulah contoh bagaimana perbuatan Allah di dalam proses penciptaan langit dan bumi. Jadi pada dasarnya di setiap detail alam semesta ini itu ada alif di dalam proses hidup dan matinya segala ciptaan. Nah, tetapi sekali lagi kita melihat itu semua dalam itu disebut sebagai af'alnya Allah, perbuatannya Allah. Jadi jangan kemudian disembah karena itu hanya perbuatannya Allah saja, bukan Allah di situ, tapi itu fenomena tentang perbuatannya Allah. Bagaimana manusia memahami Allah melalui mempelajari fenomena-fenomena alam. Tetapi dalam konsep para ilmuwan, para pengamat agama, itulah yang mereka maksud sebagai Tuhan yang imanen. Itulah yang mereka maksud sebagai Tuhan yang imanen, atau Tuhan yang ada di dalam diri setiap ciptaan. Tapi sekali lagi dalam konsep Al-Quran tidak seperti itu. Dalam konsep Al-Quran itu hanya disebut sebagai af'al atau perbuatan Allah saja, bukan zatnya Allah. Saya kira demikian penjelasan sementara saya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Kak. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab buat yang lain. Izin bertanya. Ya, silakan. Moderator. Silakan Kang. Baik. Terima kasih Mas Wahyu Himawan Pratama atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya kepada Kakanda Hasanuddin Ibrahim. Pertanyaan yang saya ajukan yakni bagaimana pandangan Kakanda terkait dengan seorang orientalis yakni Sanok Horkhonje yang ketika dia sebagai orientalis dia sampai paham dan hafal isi Al-Quran. Apakah dia disebut sebagai pengamat agama ataukah pemeluk agama? Sedangkan umat Islam sendiri hari ini banyak sekali yang tidak hafal sampai tidak paham terhadap kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nah, kira-kira pandangan Kakanda itu bagaimana? Terima kasih. Enggak, bisa langsung dijawab aja. Begini, di surah Al-Waqiah itu
ada ayat bunyinya begini. La yamassuhu illal mutahharun. Makna ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan bisa dijangkau oleh orang yang hatinya tidak bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran itu hanya bisa dijangkau makna hakikinya, makna batinnya oleh orang yang hatinya disucikan oleh Allah. Nah, eh, bagaimana supaya hati kita itu mudah menerima Al-Quran, mudah menerima kebenaran Al-Quran. Disinilah pentingnya hati itu disucikan, hati itu dibersihkan. Eh, sebenarnya hati itu secara fitrah itu suci, secara fitrah itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu terlahir dalam keadaan suci. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh misalnya Ibnu Athaillah misalnya dalam kitab Al-Hakim, hati manusia itu seperti cermin. Jadi cermin yang kotor itu tidak bisa memantulkan cahaya dengan bagus. Jadi cerminnya ada, cuma kotor saja. Nah, kotor saja sehingga tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik. Nah, kemudian ada pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mau mempelajari Al-Quran. Nah, coba buka caranya itu ada di surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Nah, di surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19, di situ Allah mengajari kita bahwa pertama, jangan kamu gerakkan lidah kamu di saat membaca Al-Quran cepat-cepat karena ingin segera menyelesaikan bacaan Al-Quran itu. Jadi terkadang ketika kita mengaji, yang kita kejar itu sudah berapa juz atau sudah berapa ayat yang kita baca pada saat mengaji itu, sudah berapa juz, sudah surat berapa, sudah hatam atau tidak, sehingga pada saat mengaji itu dibalap itu membaca Al-Qur'annya, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Nah, sebab itu di surah Al-Qiyamah itu diajarkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah, ketika membaca Al-Quran, jangan membaca Al-Quran itu karena ingin cepat selesai bacaannya. Nah, yang kedua di ayat 17 itu dikatakan, bacalah Al-Quran itu setelah kami membacakannya. Nah, bagaimana maksudnya itu? Maksudnya itu kan kalau kita bicara itu, lisan kita ini itu sebenarnya tidak lebih hanya speaker. Tidak lebih hanya speaker dari apa yang dibicarakan atau dibaca oleh hati. Jadi hati kita yang terlebih dahulu membacanya, baru kemudian diucapkan oleh lisan. Itulah yang dimaksud dengan bacalah Al-Quran itu setelah kami membacakannya. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa tanggungan kamilah akan penjelasannya. Tanggungan kamilah akan penjelasannya. Kami atau Allah sendiri yang akan memberikan penjelasan tentang Al-Quran itu. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah rahasia atau makna asli dari Al-Quran itu kan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Tersimpan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh itu tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Kenapa? Karena dikatakan makanya Al-Quran itu disebut juga dengan kitabum maknun atau kitab yang terpelihara, kitab yang terjaga, kitabum maknun, kitab yang terpelihara, kitab yang tidak bisa dijangkau oleh hati yang kotor, hati yang tidak bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Nah,
kitabun maknun, sebagai kitabun maknun, maka dalam rangka memahami makna terdalam dari Al-Quran itu, yang terpelihara itu, disitulah ada adab di dalam membaca Al-Quran. Itulah kenapa para ulama mengajari kita berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran. Bersihkan diri dulu dari hadas sebelum membaca Al-Quran. Kemudian bila perlu ada salat itu, ada salat sunat tersendiri sebenarnya itu, salat tahara, ya, salat bersuci, ada salatnya wudu. Jadi membersihkan diri dulu secara lahir, secara fisik, baru kita kemudian menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, lahirnya. Ya, lahirnya. Tetapi secara batin juga harus bersih, harus suci. Nah, itulah yang dimaksud di dalam surah Al-Qiyamah itu, ayat 16 sampai 19. Yang kedua, ya, yang ketiga, Al-Quran itu memang harus dibaca. Kenapa harus dibaca? Karena banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang tidak nampak kalau hanya melihat tulisan. Baru nampak, baru lahir wujudnya ketika kita membacanya. Baru lahir wujudnya ketika kita membacanya. Misalnya tadi saya sudah katakan, ketika Anda mengatakan Allah, Allahu, Allah, itu kan sebenarnya ada alif di ujung yang tidak tertulis. Tetapi alif yang tidak tertulis itu tidak akan muncul kalau tidak dibaca itu kata Allah. Tidak akan muncul. Nah, sebab itulah Muhammad diajari Iqra, baca. Kenapa Iqra? Kenapa harus dibaca? Karena dengan membaca, apa yang tidak muncul dalam tulisan itu akan muncul melalui lisan. Melalui lisan. Nah, saya kembali kepada pertanyaan tentang Snokogronye tadi itu. Yang dipahami oleh Snokogronye itu lahiriahnya Al-Quran, lahiriahnya saja. Tafsir apa pemahaman tekstualnya saja. Sekiranya Snokogronye memahami secara batin, tidak akan mungkin dia keluar dari dari Islam. Tidak akan mungkin keluar dari Al-Quran. Nah, setiap Al-Quran itu, setiap ayat itu memiliki makna lahir, juga memiliki makna batin. Sebab itu kita harus berusaha tidak hanya sekedar memahami makna lahirnya saja, tetapi tidak memahami makna batinnya. Itu kalau hanya memahami makna lahiriahnya saja, itu juga bagus juga memahami makna lahiriahnya, tetapi itu tidak cukup. Itu sama saja dengan kita sholat, tapi kita hanya melakukan gerakannya, tapi kita tidak mengerti apa makna dari setiap gerakan-gerakan dalam sholat itu. Nah, sama dengan ayat yang mengatakan tentang puasa misalnya. Banyak orang yang berpuasa, yang dia peroleh hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena makna batin dari puasa dia tidak pahami, dia tidak lakukan sisi batin daripada puasa itu. Yang dia lakukan hanya sisi lahirnya saja. Nah, sebab itu sebagaimana manusia itu punya sisi lahir, punya sisi batin. Nah, begitu pula dengan seluruh makhluk ciptaan Allah yang lain, ada sisi lahirnya, ada sisi batinnya. Nah, semua itu harus dipahami dengan bagus. Saya kira itulah jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan Hasanuddin. Gimana Kang Yusril? Apakah cukup? Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Akanda Hasanuddin Ibrahim. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi dari peserta lain? Apakah ada? Baik,
Baik, apakah ada sekali lagi pertanyaan dari peserta yang lain terkait tema kita dalam webinar Islamik hari ini? Baik, kalau tidak ada, mungkin pembahasan webinar Islamic Study pada malam hari ini akan saya tutup. Saya masih menunggu, soalnya ini baru satu pertanyaan, takutnya masih bisa didiskusi. Sebenarnya bisa saja didiskusikan di grup ya, cuman satu lagi Bang, bisa Bang? Siap, lanjut Kang Adam. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Kanda Hasanuddin mengenai yang tadi ulul albab itu, untuk kita sebagai insan akademis kan menggunakan daya pikir kita atau akal kita dalam memaknai ayat-ayat yang ada di sekitar kita, agar kita tetap tetap aman dalam nilai-nilai ketuhanan kita. Seberapa boleh kita menggunakan akal tersebut untuk memperkuat nilai ketuhanan di dalam diri pribadi kita, Kanda. Terima kasih. Ya. Mangga, Kanda. Menggunakan akal itu wajib. Karena itu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia dalam rangka memahami ciptaannya. Jadi ciptaan-ciptaan Allah itu memang dipahami dengan menggunakan akal. Tidak bisa kita memahami penciptaan langit dan bumi, tidak bisa kita memahami aneka macam zat yang diciptakan Allah ini, makhluk yang diciptakan Allah tanpa menggunakan akal. Nah, tetapi penggunaan akal itu juga memerlukan cara yang benar dalam menggunakan akal. Kenapa? Karena akal itu ada hukum-hukum berpikirnya, ada hukum-hukumnya, ada itu yang disebut dengan epistemologi, ada strukturnya. Akal itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk akal, ya, disebut tidak masuk akal, tidak rasional atau irasional. Kenapa? Karena memang sifatnya pasti. Akal itu memahami sesuatu yang bersifat pasti. Nah, tetapi terkait dengan Allah, jadi bedakan Allah dengan ciptaan Allah. Nah, akal itu diberikan kepada manusia supaya memahami ciptaan Allah. Sementara dalam rangka memahami Allah, maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah beriman kepada Allah, mengimani Allah, meyakini Allah. Dengan beriman kepada Allah, meyakini Allah, mengimani Allah, maka nanti Allah akan memberikan hidayah. Apa bentuk hidayahnya itu? Bentuk hidayahnya adalah Allah yang akan mengajari kita tentang dirinya. Apakah secara langsung? Enggak secara langsung. Jadi Allah akan mengutus nabi dan rasul, akan mengutus para wali atau mengutus seseorang untuk memberi kita penjelasan. Begitulah cara Allah mengajari manusia. Jadi Allah mengutus nabi dan rasul, Allah mengutus para wali dalam rangka memberitahu kepada siapa saja di antara hambanya, di antara umatnya yang yakin betul kepada Allah tapi tidak paham akan Allah itu. Nah, seperti misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu, kalau Anda baca di surah Al-Kahfi, dikirim kepadanya Nabi Khidir untuk memberi dia pengajaran. Jadi bayangkan Nabi Musa saja kebingungan memahami hal-hal yang bersifat gaib. Sebab itu oleh Allah Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Kalau kita baca di surah Al-Kahfi itu. Nah, begitu pula lah kita. Jadi ketika kita menggunakan akal, mempelajari ciptaan Allah, mempelajari alam semesta, lantas kemampuan akal kita sudah buntu, maka yang harus kita lakukan adalah bersedar diri kepada Allah.
berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah terhadap apa yang tidak kita ketahui. Sebab itu saya ingin mengulangi perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ini tolong dicamkan baik-baik, karena inilah pengetahuan makrifat yang paling tinggi sebenarnya. Ya. Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, khalifah pertama, mengatakan bahwa kesadaran akan ketidaktahuan kita kepada Allah itulah pengetahuan tertinggi tentang Allah. Saya ulangi, kesadaran akan ketidaktahuan kita tentang Allah itulah pengetahuan tertinggi tentang Allah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku memahami Allah, itu jauh sekali itu dari Allah. Karena Allah itu tidak bisa dipahami. Sebab itu kita disuruh beriman kepada Allah. Nah, kalau Allah bisa dipahami, disuruh kita berilmu kepada Allah. Paham? Nah, karena Allah tidak bisa dipahami, maka kita disuruh mengimaninya. Nah, orang yang bisa mengimani sesuatu yang tidak dia lihat, sesuatu yang tidak bisa dia buktikan, itulah imannya kuat. Tapi orang yang hanya bisa percaya kepada sesuatu yang dia bisa lihat, itu imannya pasti lemah. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber Akanda Hasan Ibrahim yang telah memaparkan tentang Tuhan imanen dan transenden. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin akhir kata saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu dalam materi kita hari ini. Pada intinya, tingkat keimanan manusia itu bisa dibilang naik turun. Nah, untuk mencapai keimanan yang tertinggi, maka kita harus terus mencari ataupun menambah keilmuan kita terhadap ketuhanan ataupun kepercayaan kita sendiri. Manfaat dari Tuhan kita mengetahui tentang Tuhan imanen dan transenden diharapkan bisa meningkatkan keimanan kita sehingga bisa menjadikan kita manusia yang dididik Allah dan menjadi insan yang paripurna. Mungkin hanya itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri kita, Akanda Hasan Ibrahim, dan juga teman-teman yang lain yang telah hadir pada pertemuan ketiga kita kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.